Tapi saya mau masuk ke langsung ke inti persoalan yang dia sampaikan ya. Ini. Mana ya? Sebentar. Dia mengatakan kepada Prabowo akan terus menulis surat terbuka karena tidak yakin atau khawatir suratnya itu akan sampai dan dibaca oleh Prabowo Subianto, ya kan? Dan dia makanya terpaksa dia menulis surat terbuka agar ya kalaupun nggak dibaca oleh Prabowo mungkin dibaca oleh orang dekatnya, kemudian mungkin akan disampaikan terus dan sebagainya, ya. Karena arus informasi kita tahu kepada presiden itu kan nggak gampang ya, ada sensor, ada penyisiran, penyortiran dan sebagainya. Nah kita nggak bahas itulah ya, kita bahas inti suratnya adalah hari ini kita bahas soal konstitusi, yaitu bagaimana caranya memberhentikan wakil presiden. Judulnya bagaimana memberhentikan presiden. Ini kan menarik ya. Apa iya presiden bisa memberhentikan atau memecat wakil presidennya? Nah, Denny Indrayana adalah seorang yang bukan cuma advokat tapi juga seorang ahli di Profesor Doktor Hukum Tata Negara ya. Bagus juga nih ya. Kenapa saya membahas itu? Kata dia. Kemarin Senin 20 Juli sepekan yang lalu ada satu momen yang sudah ramai diperbincangkan khalayak. Di dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Wakil Presiden Gibran duduk di bawah sejajar dan bersebelahan dengan para Menko. Ini tepatnya Menko Hartarto ya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Bukan di samping Presiden Prabowo. Sependek ingatan saya, ini baru pertama kali dalam sejarah Republik. Karena itu, ini adalah peristiwa ketatanegaraan yang langka dan sangat penting. Belum pernah memang ya? Belum pernah ya. Nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Denny dalam suratnya ini tentang posisi duduk presiden dan wakil presidennya, tapi memang belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat. Zaman Pak Harto, zaman Soekarno, sebagian besar kita nggak ngalamin ya, walaupun mungkin dari foto-foto kita bisa tahu. Tapi zaman Soeharto, walaupun banyak yang tidak ngalamin, cuma kita tahu, saya tahu persis juga, selalu dengan wapresnya duduk berdampingan. Walaupun tidak berdampingan jajaran, tapi kata Denny itu setara tingginya ya. Pada zaman Presiden Soeharto, kemudian Gus Dur, kemudian Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan zamannya si Joko Widodo dengan dua wapres itu selalu duduk setara sejajar. Oke. Makanya ketika kemarin tanggal 20 Juli Wapres Gibran duduk tidak sejajar dengan presiden, memang kita banyak cerita. Bahkan kemarin pun saya dengan pengamat kebangsaan dari Bandung, Kang Rijal Fadilah juga sempat membahas walaupun tidak terlalu tuntas ya. Saya tidak tahu apakah Bapak menyadarinya, apakah itu atas arahan Bapak Presiden atau inisiatif dari tim protokoler istana, entah atas arahan siapa, oke? Tapi tindakan itu sebenarnya punya makna dan konsekuensi protokoler ketatanegaraan yang serius. Punya makna dan konsekuensi protokol ketatanegaraan yang serius, kata Prof. Denny Indrayana. Posisi duduk wakil presiden yang tidak berdampingan dengan presiden bukan semata soal teknis rapat, sebagaimana dijelaskan oleh pihak istana. Kalau demikian alasannya, maka itu pun harus dikoreksi. Kita tahu setelah ribut, Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan kepada wartawan bahwa itu semata-mata soal teknis, karena pada waktu itu Presiden Prabowo akan memerlukan teleprompter, sehingga secara teknis wapres yang biasa di sebelahnya digeser ke depan dengan para menteri. Oke, aturan protokoler untuk pejabat setingkat presiden dan wakil presiden bukan semata soal teknis, tetapi adalah aturan bernegara yang harus dihormati. Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden adalah satu lembaga kepresidenan. Tentu presiden adalah RI1 dan wakil presiden adalah RI2. Tetapi keduanya adalah satu kesatuan konstitusional. Karena itu dalam acara-acara resmi kenegaraan termasuk sidang kabinet paripurna, duduknya harus selalu sejajar dan berdampingan. Dalam acara-acara resmi kenegaraan termasuk sidang kabinet paripurna, duduk presiden dan wakil presiden harus selalu sejajar dan berdampingan. Tidak perlu selalu persis bersebelahan, tetapi harus sejajar. Misalnya kalau acara di MPR, presiden dan wakil presiden duduknya tidak persis bersebelahan, tetapi yang pasti sejajar. Bisa aja ya, posisi begini ya, di tengahnya ada meja, ada taman atau apa segala macam, atau ada podium tempat orang pidato, tapi mereka sejajar. Presiden dan wakil presiden selalu kita lihat di sidang-sidang paripurna DPR seperti itu. Oke.
Karena kesejajaran itu punya makna konstitusi yang mendalam. Presiden sejajar di sebelah kanan wakil presiden. Jangankan lebih tinggi posisi duduknya, lebih maju ke depan saja tidak. Lebih ke depan aja nggak kayak imam sholat tuh kan ya, imam kan di depan dikit. Kalau jamaahnya banyak ya persis di belakangnya gitu. Tapi kalau jamaahnya nggak banyak ya agak di belakang kayak gini ya. Di belakang begini banyak. Kalau cuma dua sendiri gitu, makmumnya begini sebelahan. Oke, lanjut lagi. Maka mendudukan wakil presiden Gibran pada posisi di bawah Presiden Prabowo jelas melanggar protokoler ketatanegaraan, protokoler kepresidenan, dan lebih penting lagi melanggar konstitusi tidak tertulis bernegara. Jadi konstitusi pun ternyata menurut Profesor Denny Indrayana ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis ya. Apalagi bukan hanya tidak didudukan sejajar dengan presiden, tetapi justru diposisikan sejajar dengan para Menko. Maka kesalahan protokoler konstitusionalnya menjadi berlapis-lapis. Mungkin ada yang berpandangan itu hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Keliru kata Denny. Bernegara itu ada aturan mainnya, ada hukumnya, ada konstitusinya. Seorang presiden mengangkat sumpah untuk menjalankan konstitusi dan hukum dengan selurus-lurusnya. Sumpah konstitusi itu bukan narasi tanpa makna. Sumpah itu mempunyai bobot sakral konstitusional yang harus dijaga dan dihormati. Ngeri loh kalau kita dengar sumpah-sumpah para pejabat, apalagi presiden dan wapres. Mereka tuh semua bersumpah di bawah kitab suci masing-masing ya. Qurannya di atas, Biblenya di atas, kitab agama lain di atas itu. Jadi mereka bersumpah bukan cuma kepada yang menyumpah, bukan cuma kepada forum tempat pengambilan sumpah diambil, bukan cuma kepada rakyat Indonesia bahkan, tapi dia bersumpah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ya, gila. Dan konsekuensinya sangat-sangat serius. Jangankan menurunkan, kecuali kata dia, Bapak Presiden memang punya maksud lain dengan menurunkan posisi duduk wakil presiden menjadi sejajar dengan Menko. Ini masuk barang nih. Tadi masih berputar-putar soal posisi duduk dan sebagainya secara konstitusional protokoler ya. Tapi begitu dia masuk ini barang ini mulai masuk. Kecuali Bapak Presiden memang punya maksud dengan menurunkan posisi duduk wakil presiden menjadi sejajar dengan Menko. Sebagai tindakan yuridis konstitusional itu tidak boleh ya. Tetapi sebagai bagian tindakan politis moral itu boleh-boleh saja. Bahkan saya setuju kata dia. Jadi dia mulai masuk persoalan nih. Kalau tadi dia bicara tentang konstitusi, tentang protokol ya, tentang apa segala macam, oke ya, itu sesuatu yang sakral. Tapi dari sisi politis, moral politis boleh saja, dan Denny menyatakan setuju. Jangankan menurunkan posisi duduk Gibran. Nah, masuk nih. Jangankan menurunkan posisi duduk Gibran, memecat dia menjadi Saudara sekalian, judul ini sangat sensasional, jadi saya harus luruskan dari awal. Istilah dosen Australia merujuk pada Denny Indrayana, mantan wakil Menteri Hukum dan HAM, pakar hukum tata negara, advokat yang berpraktik juga di Australia serta pernah mengajar di sana. Bukan warga negara asing atau dosen asing yang tiba-tiba ikut campur urusan dalam negeri. Belum ada pernyataan resmi Prabowo terkejut besar atau mengambil keputusan seketika ini adalah surat terbuka yang dipublikasikan ke publik, bukan dikirim rahasia ke istana. Dan sampai sekarang belum ada tanggapan resmi dari presiden maupun sekretariat negara. Mari kita bedah lapis demi selapis fakta vs narasi judul dan apa makna sebenarnya bagi kita semua. Meluruskan identitas dan konteks pengiriman. Denny Indrayana adalah warga negara Indonesia, pakar hukum tata negara, mantan Wamenkumham,
dan memiliki karier akademis serta hukum lintas Indonesia Australia. Surat bertanggal sekitar 24 sampai 25 Juli 2026 dipublikasikan lewat akun media sosial pribadinya, bukan dikirim tertutup ke alamat Istana Negara secara resmi. Alasannya, saya pilih secara terbuka karena khawatir jika lewat jalur birokrasi langsung pesan bisa tersaring tidak utuh sampai ke presiden atau tidak mendapat perhatian layak. Judul membesar-membesarkan, terlambat terkejut, langsung bertindak, belum ada bukti konfirmasi resmi. Ini adalah dugaan dan narasi penyebar konten, bukan fakta yang terjadi. Pemicu utama surat bermula dari sidang kabinet paripurna 20 Juli 2026. Posisi duduk Wapres Gibran sejajar Menko, bukan di samping presiden seperti kebiasaan sebelumnya. Denny menilai itu bukan sekedar teknis kursi, melainkan sinyal soal kesatuan lembaga kepresidenan. Namun istana sudah menjelaskan murni kebutuhan teknik, tampilan dan teleprompter. Tidak ada makna khusus. Surat juga mengkaitkan dengan dinamika dukungan politik, proses pemilihan, serta isu integritas informasi yang diterima pimpinan. Apa yang belum benar judul? Bukan dosen asing campur urusan dalam negeri. Belum ada bukti Prabowo terkejut besar atau langsung memutuskan sesuatu. Belum ada keputusan resmi soal perubahan posisi Gibran maupun sikap terkait JKW. Yang nyata ada pendapat terbuka dari pakar hukum, ada klarifikasi istana, dan sedang ramai diperbincangkan publik. 3 poin utama yang disampaikan Denny: posisi duduk dan makna konstitusional. Presiden dan Wapres adalah satu kesatuan pasangan. Perubahan posisi menurutnya perlu kejelasan agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat. Mekanisme jabatan meminta presiden mempertimbangkan langkah konstitusional jika memang ada persoalan serius dan secara pribadi mendukung proses pemakzulan jika syarat terpenuhi, namun dia sendiri tidak punya wewenang mencopot, hanya menyampaikan pandangan ahli. Integratis informasi mengingatkan agar presiden menerima data utuh, tidak disaring sepihak, supaya kebijakan tepat sasaran bagi rakyat. Kaitannya dengan JKW disanggung dalam konteks dinamika politik koalisi dan latar belakang pencalonan, bukan berarti ada bukti kesalahan baru atau keputusan hukum yang langsung mengingat Prabowo bertindak. Batas wewenang surat ini. Surat terbuka adalah hak kebebasan berpendapat warga negara sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak melanggar hukum selama tidak berisi fitnah atau ujaran kebencian. Sifatnya persuasif dan pandangan ahli, bukan perintah, putusan pengadilan atau desakan dari lembaga negara. Menerima Presiden Prabowo bebas menanggapi, meneliti, atau tidak
menindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur hukum. Apa tanggapan pihak lain sejauh ini? Mensesnek posisi duduk teknis semata, pemerintahan tetap kompak fokus kerja rakyat. Belum ada tanggapan resmi dari Prabowo, Gibran maupun keluarga besar Jokowi. Semangat lain terbagi, ada yang menilai pentingnya kejelasan simbol kenegaraan, ada yang menilai ini berlebihan dan mengalihkan fokus dari solusi ekonomi. Aturan pencopotan wakil presiden diatur Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A sampai 7D, tidak bisa dihentikan hanya karena pendapat seseorang, perubahan kursi atau permintaan tokoh masyarakat. Masyarakat ketat terbukti melanggar konstitusi, undang-undang berat, usulan DPR, putusan MK, pemungutan suara DPR, prosesnya berbulan-bulan dan bukti harus kuat. Sampai hari ini belum ada usulan resmi DPR, sidang MK atau putusan yang membuka jalan pencopotan. Hak berpendapat vs campur urusan. Warga negara Indonesia dimanapun berhak memberi pandangan soal ketatanegaraan, termasuk yang memiliki pengalaman hukum di luar negeri. Beda dengan intervensi negara asing ini, murni pandangan pribadi warga negara Indonesia. Tetapi pandangan ahli tidak sama dengan keputusan lembaga berwenang. Kita harus jelas bedanya. Posisi Jokowi dalam konteks ini disinggung sebagai latar belakang dinamika politik, tidak ada tuduhan pelanggaran baru atau kewajiban Prabowo bertindak segera terhadap Jokowi. Seluruh proses hukum terkait dirinya berjalan di jalur masing-masing, tidak otomatis berpengaruh pada jabatan Wapres kecuali ada putusan konstitusional yang menghubungkannya. Pola penyederhanaan berlebihan. Dosen Australia menarik perhatian karena terdengar unik, padahal identitas asli lebih kompleks. Terlambat terkejut, langsung bertindak dibuat seolah klimaks cerita, padahal proses masih berjalan tenang. Menggabungkan 3 nama besar sekaligus supaya cepat menyebar. Dampak yang muncul, publik jadi bingung membedakan fakta dan opini. Muncul harapan atau kekuatan yang tidak perlu. Fokus kesejahteraan rakyat sedikit tergeser ke drama politik. Yang setuju dengan isi surat, perlu kehati-hatian simbol kenegaraan agar tidak menimbulkan keraguan rakyat. Kritik konstruktif penting supaya pimpinan dan tertutup informasi. Mekanisme konstitusi harus diawasi dan dibahas secara terbuka. Yang menilai berlebihan, protokol bisa berubah sewaktu-waktu, jangan dibesar-besarkan jadi isu politik. Waktu pemerintahan masih panjang, fokuslah program nyata, harga pangan, energi, lapangan kerja. Risiko memanaskan suasana tanpa hasil solutif. Apa yang benar-benar terlambat atau belum selesai. Bukan soal waktu Prabowo bertindak, melainkan kita belum yang punya aturan
tertulis rinci soal makna setiap perubahan protokoler sehingga mudah ditafsir bermacam-macam. Belum ada kesepakatan bersama soal arah evaluasi kinerja pasca pertengahan tahun itu yang seharusnya dipercepat. Sebagian penonton dan warga negara, cek identitas pengirim sumber berita dan bedakan judul dengan isi. Ikuti klarifikasi resmi Istana DPR MK. Demikian penjelasan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.